yaitu proses beradaptasi dalam keluarga. Insyaallah mungkin jika ingin berkenalan lebih lanjut nanti kita akan dengarkan biodata beliau langsung dari beliau sendiri. Insyaallah kita akan dengarkan bersama-sama materi dari Dr. Agustin Hanafi LCMA, yaitu proses beradaptasi dalam keluarga. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Al-Mukarram Bapak Ustadz Moderator, kemudian para ibu-ibu hadirin hadirat beserta sekolah keluarga Samara yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan semuanya masih semangat ya? Alhamdulillah kalau saya ikuti perkembangan di grup dari kemarin semenjak di Anjung Monmata, kemudian juga materi tadi pagi, ya luar biasa ya. Di sini semuanya sudah pada berkeluarga atau ada yang belum? Atau yang sudah sekali mau nambah istri lagi? Ya marah ibu-ibu nanti ya. Jadi satu saja cukup insya-Allah seumur hidup ya kan Bu, jangan ditambah lagi ya, karena itu menyakiti hati pasangan hidup ya. Ya, izin pagi ini kita akan berdiskusi tentang penyesuaian diri ya dalam pernikahan. Tapi sebelum itu ya saya sedikit ya flashback ke belakang. Jadi kalau data statistik nasional itu angka perceraian itu tinggi sekali dah. Dan di semua provinsi demikian. Dan di Aceh saja meningkat hingga 3 kali lipat setiap tahun. Tapi di sisi lain angka pernikahan turun drastis. Jadi berkurang ratusan ribu setiap tahun. Jadi setelah kita berdiskusi dan kita analisis, termasuk dengan Dr. Khairuddin yang kemarin narasumber, itu macam-macam. Ternyata adik-adik kita saat ini banyak yang takut untuk menikah. Kalau laki-laki alasannya karena harga mahar atau emas tinggi sekali hari ini, hampir 5 juta. Tapi kalau untuk perempuan bukan demikian. Jadi kalau dengan Ibu PKK tempo hari turun ke beberapa kabupaten, itu yang bertanya itu umumnya adik-adik perempuan. Katanya, Bapak izin, saya sudah memang memutuskan tidak akan menikah nanti dalam ya hidup saya. Apa pasal? Kan kaget kita nih. Karena di setiap kabupaten ada yang bertanya demikian. Padahal mereka sudah sarjana, kemudian juga punya penghasilan. Alasannya katanya, yang saya amati di keluarga saya, kemudian juga teman, kemudian juga fenomena hari ini, banyak orang yang tidak bahagia dengan pernikahan. Mengalami KDRT, kemudian juga dia dibully, disakiti dan lain-lain. Katanya bahwa yang namanya kebahagiaan bisa kok kita gapai tanpa harus menikah. Dengan kita hidup kesendirian, nanti kita bisa menikmati hasil ya penghasilan kita sendiri katanya kan. Itu beberapa yang bertanya demikian. Kemudian fenomena juga hari ini, cinta sesama jenis itu juga
banyak yang muncul. Ya, perempuan sesama perempuan. Bahkan ya 2 bulan yang lalu itu, ya dia masih usia 20 tahun, dia menjumpai saya. Katanya dia memang menyukai sesama jenis. Dan ini di Banda Aceh ini lumayan kasus ini. Ya. Nah, saya khawatir kalau orang yang tadi itu trauma dengan yang dialami oleh keluarganya, kemudian juga kawan-kawannya yang lain yang dia saksikan, sehingga mempengaruhi psikologisnya. Dia takut kepada laki-laki, seolah-olah laki-laki itu kejam. Seolah-olah laki-laki itu orang yang selalu menyakiti. Ini sangat berbahaya. Artinya perlu kita edukasi semenjak awal bahwa banyak kok orang yang bahagia melalui pernikahan. Jadi saya dengan istri memang berdakwah tentang ya keluarga. Ya, artinya melalui media, TikTok, YouTube, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Supaya apa? Jangan sampai nanti anak-anak kita itu takut untuk menikah. Kemudian juga hari ini juga orang banyak yang berkampanye nggak mau memiliki anak. Apa istilahnya? Child free ya. Itu juga fenomena hari ini. Nah, baiklah kawan-kawan semuanya. Yang jelas kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran, pernikahan itu begitu suci, Bu. Dan digambarkan oleh Al-Quran itu ikatan yang sangat kokoh. Jadi kalau kita rujuk kepada Al-Quran hanya 3 ayat yang berbicara tentang ikatan yang sangat kokoh. Pertama itu adalah janji Allah dengan para rasul, kemudian ya dengan para Bani Israel pada masa itu tetapi mereka berkhianat, kemudian janji suami dengan istri. Ini menandakan betapa pentingnya sebuah ikatan pernikahan. Kemudian menikah itu untuk menggapai kebahagiaan. Dan menggapainya harus bersama-sama. Cara mewujudkannya itu adalah sama-sama. Dan bahagia pun harus sama-sama. Jangan sampai ada yang salah satunya bahagia, yang satunya menderita. Ya. Kalau kita misalnya hanya salah satunya saja yang bahagia, ini perlu dipikirkan ulang. Jangan sampai kita berpikir, saya sudah lama menderita, tapi karena mikirin anak, bertahan demi anak. Jangan sampai kita bertahan dalam sebuah pernikahan demi anak. Karena anak akan menjadi korban dia, korban pelampiasan dari energi negatif dari kita. Kita kesal dengan pasangan hidup kita yang dicubit anak. Cakap-cakap kasar kepada anak, jangan kau seperti ayahmu kau ini, kan? Kata-kata yang tidak baik. Jadi menikah harus berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan bersama-sama. Kemudian kalau kita mau menikah, mungkin adik-adik ini ada sebagian kecil yang belum. Itu perlu dikenali calon pasangan hidupnya. Jangan-jangan pasangan hidupnya itu orang yang sangat posesif, orang residivis, kecanduan narkoba, judi online dan lain sebagainya. Karena inilah nanti akan mengganggu dalam perjalanan hidup kita di saat berkeluarga. Bagaimana cara mengenalinya? Bisa kita intip lewat media-media sosial yang dia gunakan. Sering nggak dia memposting hal-hal yang terkait tentang keluarga, tentang yang sifatnya positif. Jangan-jangan ada orang yang berbeda dengan dia langsung ditenak, langsung sumpah serapah, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai kita berpikir ini sudah nasib saya begini, apa boleh buat? Dia itu cinta mati kepada saya, makanya saya dilarang-larang terus. Padahal itu orang posesif, itu orang sakit. Orang sakit itu. Tapi kita merasa kita bahagia karena merasa oh cinta mati dah sama saya gitu ya. Padahal orang yang terganggu secara kejiwaan. Nah, makanya patut dipertimbangkan. Nah, kemudian menikah juga merupakan ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Kita bersama pasangan hidup kita itu sampai 40-an tahun. Kalau ibadah haji hanya 1 bulan. Kemudian ibadah sholat beberapa menit.
Tapi ibadah bersama pasangan hidup itu berpuluh-puluh tahun. Makanya kita berupaya bagaimana supaya ikatan ini kekal dia. Jangan sampai ya putus di tengah jalan. Dan fenomena akhir-akhir ini orang yang menyakiti pasangannya itu banyak sekali yang terjadi. Untuk kasus di Langsa saja sudah 2 kali dalam 2 bulan ini suami yang membakar istrinya hidup-hidup. Kasus yang pertama karena istri mengutang. Ya, sedangkan kebutuhannya nggak tercukupi. Ya, suami merasa terusik harga dirinya. Kasus yang kedua, ya suami ingin rujuk kembali, tapi istrinya nggak mau. Sehingga ya dibakar hidup-hidup. Belum lagi di tempat yang lain. Bahkan di Gayo Luas juga tempo hari baru 2 atau 3 minggu menikah. Tapi istrinya habis itu dibunuh. Gara-gara apa? Karena masing-masing ya punya anak bawaan dari mantan suami, dari mantan istri. Lalu ya tidak mau katanya merawatnya sehingga terjadi cekcok dan istri dibunuh. Dan juga beberapa tempat lain. Oleh karena itu kawan-kawan ini, sebelum kita memutuskan untuk menerima lamarannya, untuk meminangnya, mainkan akal sehat kita. Kemudian beristikharah kepada Allah, apakah ini sudah tepat bagi saya? Jangan sampai mengedepankan ya hawa nafsu. Maksudnya kalau saya tidak jadi sama dia, saya akan bunuh diri. Pokoknya dialah yang paling hebat, pokoknya dia yang paling keren dan lain sebagainya. Ini namanya tidak menggunakan akal pikiran yang sehat. Kita harus realistis. Dia itu orang yang mengalami ya luka pengasuhan. Dia pernah dulu masuk penjara. Dia pernah sakit ini dan lain sebagainya. Itu harus menjadi pertimbangan kita. Kalau enggak ini nanti menjadi gangguan dia ketika menjalani hidup berumah tangga. Kemudian kita sering menyebut samara. Apa itu samara? Ya sakinah itu adalah ketenangan. Ini kalau orang yang belum berkeluarga itu gelisah bawaannya. Misalnya kayak adik ini, kalau dia belum berkeluarga itu mulai mau tidur dan bangun tidur HP yang sering dan senyum-senyum sendiri. Itu tandanya gelisah dia. Ya, itu berarti belum nyaman. Jadi kalau ada orang yang sudah berkeluarga pun masih menchat mantannya dulu, WA-an, ya itu berarti dia belum sakinah, belum tenang hidupnya. Ini berarti tahapan awal saja masih bermasalah. Ya. Jadi sakinah itu tenang. Ya bahagia kita. Ini adalah anugerah Allah yang terindah yang dititipkan buat kita. Maka perlu kita jaga dan kita pelihara. Kemudian mawaddah itu adalah cinta plus. Yang kita inginkan hanya kebaikan dari pasangan hidup kita. Bukan sebaliknya. Ketika dia berangkat bekerja, ya kita doakan. Kemudian juga ya kita jabatan tangan. Kemudian kalau bisa ya pelukan. Ya mohon ya didoakan dan lain sebagainya. Itu cinta plus. Kalau ada yang ingin kematiannya itu berarti belum mawaddah. Dia cepat berakhir, dia cepat mati. Itu berarti belum mawaddah. Kalau rahmah adalah pengorbanan. Ini adalah fase yang tertinggi dalam kehidupan berkeluarga. Rahmah itu adalah pengorbanan. Misalnya sesusah apapun kita, ketika pasangan hidup kita itu membutuhkannya, maka kita hadir. Kita hadir. Walaupun mungkin kita begitu sibuk di kantor, mungkin kurang istirahat, tapi pasangan kita membutuhkannya. Kita hadir. Ya mungkin ya perlu diantar ke klinik untuk berobat karena dia butuh. Ya butuh kehadiran kita. Ini adalah pengorbanan. Nah, kemudian di sini ada beberapa fase yang akan kita jalani ketika dalam mengarungi rumah tangga. Kalau merujuk buku Pak Quraish Shihab tentang pengantin Al-Quran, ya. Jadi di situ ada 6 fase yang akan kita lalui untuk menggapai rahmah ini. Disebutkan bahwa fase yang paling pertama itu adalah fase yang paling indah. Orang yang berbulan madu itu begitu indah. Ya katanya ya tai kambing pun rasa coklat. Katanya enggak tahulah ya. Itu kan hanya tamsilan saja. Tapi semuanya indah itu. Luar biasa. Apa sayang? Oh ini ya, pokoknya udah senyum, udah tanya, udah makan sayang, nanti ya. Itu hanya dalam kisaran 1 tahun saja. Nanti lahir anak, ini akan muncul masalah lain. Sudah mulai ada rasa bosan. Fase yang kedua itu ada rasa bosan. Sudah mulai nanti membanding-bandingkan. Kenapa kok ya saya
nggak sama ini yang dulu, dia kan kayaknya udah mulai ada perasaan-perasaan menyesal gitu ya. Dibandingkanlah dia dengan mantannya, dibandingkanlah dia dengan keluarganya, sedikit saja sudah langsung tensi. Kemudian ini udah fase yang kedua. Ya, fase yang berikutnya itu ya sudah mulai paham. Oh, ternyata pasanganku itu orangnya temperamen. Oh, ternyata pasangan hidup saya itu adalah orangnya begini gitu. Sudah mulai ya paham gitu. Fase yang keempat sudah mulai memikirkan, ya walaupun bagaimanapun kondisi, ini adalah pasangan hidup saya. Ya mungkin saya yang mengalah atau gimana, yang penting berdiskusi gitu. Ya fase yang kelima udah semakin aware lagi bahwa dia semakin paham. Oh, kalau saya nanti berpisah pun lah nggak mungkin lah. Sulit ya, udah gimana lagi. Ini sudah mulai pada pengorbanan tadi. Kemudian fase yang keenam, walau bagaimanapun yang terjadi dia tetap bertahan. Itu yang fase yang keenam. Tetapi yang dalam materi ini ada beberapa yang kita ketahui. Pertama yaitu penyesuaian diri. Itu adalah fase beradaptasi. Ini penyesuaian terhadap pasangan hidup. Ya. Jadi kalau kita fase awal kenalan, ya belum menjadi resmi pasangan hidup kita, itu kita sering begitu perhatian. Tanya gimana kabar, apa yang bisa abang bantu, kemudian diantar ke sana kemari. Itu biasanya orang di masa ta'aruf. Seharusnya kita berpikir setelah sah menjadi pasangan hidup kita, ini tidak akan luntur dia, malahan semakin cinta dan semakin sayang. Dan cinta itu hadir adalah ketika sah menjadi pasangan hidup kita. Bukan dalam, kenapa kamu suka kepada saya? Karena pandangan pertama saja saya sudah suka dan itu berarti bohong. Itu adalah manipulatif. Jadi akan diuji nanti setelah kita sah menjadi pasangan hidup. Bagaimana sebenarnya pasangan hidup kita ini. Makanya ketika kita sudah sah, resmi itu, kita tanya, apa yang dia sukai? Dengan binatang apa yang dia takuti? Jangan sampai dengan cacing dia begitu takut, kita kumpulkan cacing banyak-banyak biar dia lompat. Jangan. Apa yang paling dia nyaman? Itu kita tanya. Kemudian selama ini kita hanya sendiri dengan ya bersamanya, berarti kita akan ya bisa paham. Oh, ternyata suamiku itu kalau tidur tuh ya suara ngoroknya sampai keluar misalnya kan. Kemudian ya istriku itu ya kalau lagi tidur jangan langsung kita banguni dan nanti kaget dan bisa shock dan lain-lain. Ini harus dipahami. Namanya penyesuaian diri terhadap pasangan. Kemudian juga ternyata pasangan hidup saya itu masa enggak seberapa ini gitu ya, mengerti ya. Kita jangan langsung marah atau juga jangan langsung melecehkan atau keluar kata-kata yang tidak baik. Masa penyesuaian. Makanya sering-sering bertanya, Dek, apa yang adik inginkan? Apa yang adik harapkan? Makanya dalam hal ini perlu kita tanya bahasa kasih dari pasangan hidup itu. Bahasa kasih itu ada 5. Yang pertama adalah sentuhan. Jadi kalau ada orang yang bahasa kasihnya itu sentuhan, itu nyaman dia, ya kita peluk. Kemudian kalau lagi sakit, Dek, ini hangat ini badannya, suhu tubuhnya hangat. Ya kemudian kita usap, kemudian ketika hamil kita pijat dan lain sebagainya. Itu nyaman dia sentuhan. Ketika adik ini misalnya berangkat ke kantor, salaman, Dek doakan abang. Ya salaman di cipika-cipiki, kemudian cium tangan. Itu sentuhan nyaman sekali dia. Tapi ada lagi bahasa kasih orang lain itu adalah hadiah. Pergi misalnya ke daerah, cuman di situ bros jilbab yang ada, harganya pun 5.000. Kita beli, itu tandanya berarti ingat pasangan hidup kita. Kemudian topi kita beli harga 20.000 gitu. Oh, ingat suami, bukan nominal besar kecilnya, tetapi adalah rasa ingat itu. Itu nyaman dia. Atau ketika ulang tahunnya kita berikan misalnya hanya jilbab yang harga 30. Ini Dek. Itu berarti hadiah. Coklat harga 9.000 misalnya, Silver Queen yang kecil itu. Itu berarti ingat, pasangan hidupku ingat sama saya. Nah,
Atau kuaci cuma 1.000 lah. Oh ini ya, nyaman. Jadi itu berarti hadiah. Kemudian ada lagi pelayanan. Pelayanan itu misalnya kita begitu turun dari mobil, ini banyak sayur yang udah kita belanja di pasar. Datang pasangan hidup kita, bang, biar adik yang ini ngambilin apa sini bantu. Atau sebaliknya, ketika istri misalnya baru turun dari Honda bawa ya terong, bawa tomat dan lain sebagainya, sini dek abang bantu. Itu berarti pelayanan. Mau berangkat kita ke kantor sudah disiapkan semuanya, bajunya, pakaiannya. Oh, dia nyaman. Ini berarti bahasa kasihnya itu adalah di pelayanan. Ada lagi sebaliknya, quality time. Quality time itu adalah ya berdua. Nongkrong berdua. 1 jus misalnya ketimun yang harga 5.000 itu untuk berdua. Kopi pancung untuk berdua. Kita pegang tangannya. Dek, selama 20 tahun usia pernikahan kita, apa adik telah merasakan samara? Apa kekurangan abang yang adik harapkan yang harus abang evaluasi, abang benahi? Itu quality time. Ya berdua misalnya ada kuaci sebungkus, ya ngobrol-ngobrol aja. Cerita-cerita engkaulah rembulan gara-gara adik abang berhutang dan lain-lain misalnya. Tapi kenyamanannya itu berdua itu. Ya. Kemudian juga ada lagi pujian. Misalnya istri kita memasak, dek terima kasih engkau telah menyiapkan untuk kita semua. Masakannya enak, abang suka. Walaupun kita enggak begitu selera, tapi kita apresiasi. Oh mungkin karena adik baru belajar juga dari YouTube. Tapi kalau memang nanti boleh lagi, kalau mau dicoba, oh kalau boleh gini saran abang. Tapi jangan kita bilang apa ini enggak enak, enggak kayak mamak masakannya dan ini atau apa. Mamakmu aja suruh masak. Dah baru usia 1 tahun sudah bertengkar, sudah cekcok ya. Jadi kenali itu bahasa kasih, setiap orang tidak sama. Pada posisi mana dia? Apakah sentuhan? Apakah tadi hadiah? Apakah pelayanan? Apakah quality time? Atau apresiasi atau pujian? Kemudian di sini adalah penyesuaian seksual. Ini bukan hal yang tabu. Karena dalam Islam pun memang kita diajarkan yang beginian. Dari semenjak kecil, ya anak kalau laki-laki apa tandanya, perempuan apa, kemudian harus ditutup dan lain sebagainya. Supaya apa? Tahu dia kelaki-lakiannya, keperempuanannya. Kalau enggak nanti laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Jadi harus dari kecil sudah kita edukasi. Bukan misalnya, oh ini aib, dari ini tabu. Makanya bagi yang mau haid pun anak kita harus kita edukasi dari kecil. Nanti kalau udah usia seperti ini akan datang bulan, itu tanda ini dan lain sebagainya. Tapi jangan kita bilang begitu kamu sudah datang itu yang seperti itu atau mimpi, kamu enggak boleh lagi tinggal sholat, kamu akan masuk neraka. Trauma dia. Jadi pelan-pelan ya. Jadi begitu juga dengan hal ini. Yang nyamannya yang gimana? Kalau laki-laki itu makhluk biologis, enggak mau dia istrinya itu tertutup-tutup di dalam rumah, itu enggak mau dia. Kalau bisa pakai daster saja. Tapi kalau perempuan sebaliknya, makhluk psikologis, enggak boleh misalnya, ayo lagi ngaji pun, itu udah ada maksud abang itu apa sih? Jadi makhluk psikologis. Oh adik baca surat apa? Abang nimbrong, ayo sama-sama. Itu nyaman psikologisnya. Di situlah muncul ya cintanya, kemudian juga tumbuh hormonnya, hormon cinta dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada penyesuaian. Kemudian di budaya kita ada yang tidak semuanya sama dia. Maksudnya di kita itu ya tabu misalnya kalau perempuan misalnya yang menginginkan, yang dalam hal ini didiskusikan. Bang, ya kalau adik itu lagi seperti ini tuh tandanya begini loh bang. Abang kalau ini dek, ya itu tandanya seperti ini. Jadi ada didiskusikan. Bukan hal yang tabu misalnya ya. Karena ini adalah kalau laki-laki nggak terselesaikan di masalah ini, maka susah kita pun. Dan ini akan muncul menjadi konflik-konflik dalam rumah tangga. Karena ya katanya ya tidak puas dan lain sebagainya. Kemudian masalah penyesuaian ekonomi. Ekonomi ya nanti ya kalau ada uang gimana kira-kira? Apakah ini akan dicatat uang masuk, uang keluar sedetail itu misalnya ya? Atau siapa yang pegang uang? Ini kadang di kita itu di masyarakat kalau sudah istrinya yang pegang duit itu dia nggak bisa ini. Seolah-olah aib dan tabu kalau istri itu pegang
pegang duit. Padahal kalau istri pegang duit lebih irit, lebih hemat, lebih tertata. Kalau laki-laki kan ada ini nggak pernah tawar dia. Berapa ini nih? 5.000 ya 5.000. Kalau perempuan berapa ini 5.000? Boleh nggak 3.000? Walaupun 1.000 nanti diminta kurang juga misalnya. Ya itu memang udah nalurinya ibu-ibu. Dalam hal ini gimana? Nanti kalau uang masuk, ya semuanya penghasilan kita itu harus transparan. Nggak boleh kita misalnya yang mencari uang sendiri lalu kita pinjamkan kepada kawan tanpa bermusyawarah dengan pasangan hidup kita. Walaupun keluarga kita. Kita berdiskusi, bertanya dulu. Dek, ada kawan abang mau minjam uang. Ada adik yang mau ini. Ya diskusi, bukan dengan serta-merta. Jadi istri harus tahu ya saldo suaminya di ATM dan PIN-nya itu harus. Begitu juga suami tahu saldo dan PIN ATM dari istri itu. Enggak boleh misalnya diam-diam. Harus ada transparansi ya. Kemudian di sini tadi ada penyesuaian ya terhadap ya pihak selain dari suami istri itu. Ya ada pihak mertua ya. Karena di kita itu ya ada kakak ipar. Terkadang masalah suami istri itu bukan muncul dari salah satunya. Tetapi karena apa? Karena ada pihak ketiga. Ya bisa saja karena mertua terlalu ikut campur. Bisa saja karena ada kakak ipar, adik ipar yang terlalu banyak menyampaikan laporan tentang kita. Dilihat di media sosial. Dibilanglah kurus sekali lah abang itu mak nggak pernah diurus sama kakak itu. Padahal kita lagi puasa Senin Kamis, lagi puasa Daud misalnya. Tapi udah tak kemana-mana nyampe. Tengok tuh mak. Kakak itu pakaiannya itu beli di sini tengok. Padahal itu hadiah orang, kawan yang baru pulang dari mana misalnya. Itulah ini kalau suami misalnya terlalu peduli, ini juga bisa terjadi gesekan. Kemudian ya penyesuaian yang terakhir itu adalah kita menjadi orang tua. Orang tua itu enggak boleh galak. Harus dekat dengan anak. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, yang semuanya andil dalam hal itu adalah suami. Contoh misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, itu ayah dengan anak. Nabi Yakub alaihissalam dengan Yusuf juga ayah dengan anak. Nabi Su'aib alaihissalam dengan dua putrinya juga ayah dengan anak. Luqman Hakim ayah dengan anak. Jadi jangan merasa itu anakmu tuh urus tuh, itu aja nangis aja dari tadi, itu aja kamu enggak becus. Itu anak kita. Kita yang menanam saham sebagai laki-laki di situ ya. Jadi anak bersama. Jangan kita sebagai kaum ayah memasang pampers pun kita enggak bisa. Memakaikan baju anak, menggendong anak dianggap aib, tabu. Jangan. Ini anak kita. Semakin dekat kita dengan anak, itu energi positif akan hadir sehingga anak itu menjadi bangga dia. Oh, ayahku adalah idolaku ya. Jadi kemana-mana dia tahan dibuli itu. Jadi kalau kita menghindar, menjauh, menjaga jarak, anak pun nanti akan pelampiasan nanti ke judi online, narkoba, kemudian entah mana-mana tontonannya nanti. Makanya harus dekat dengan anak. Ini sebelum ada ini ya. Penyesuaian terhadap pasangan ada blending, yaitu proses awal itu biasanya 1 hingga 5 tahun. Itu kalau kita tidak kuat di fase ini, itulah rentan terjadi perceraian. Makanya ada pernikahan orang baru 3 tahun sudah bubar. Karena itu tadi fase yang memang proses. Oh kita kenal ternyata pasangan hidup kita itu temperamen. Oh kalau dia marahnya begini. Ya. Kalau kita nggak kuat, ya ini bubar nih. Ya kalau nesting ini ya sudah mulai ya jadi sarang misalnya 5 hingga 10 tahun dia sudah keluar dari fase yang berat tadi ya, sudah mulai ya mengerti dan paham. Sedangkan maintaining ini adalah yang sudah mulai merawat. Ya, walau gimana pun ya sudahlah kita tetap seperti ini misalnya ya. Nah, ini tahapan prosesnya. Kemudian ini ya masalah penyesuaian seksual, nanti silahkan ya berdiskusi ya dengan pasangan, intinya ada komunikasi. Ya. Oke. Ini kalau trauma ya jangan menyalahkan, jangan mengungkit kemudian bersikap kasar, tapi intinya di sini adalah ya sama-sama ya menjadi teman, kemudian juga bagaimana supaya pasangan hidup kita itu nyaman. Kemudian tadi ekonomi ya seperti ini, ya. Kemudian keuangan, kemudian pada suami,
Sumber percocokan. Ya, ini juga banyak problem di masyarakat. Ustadz izin mungkin bisa putar sedikit video. Ini saya bersama istri, walaupun tidak ada kaitannya tentang penyesuaian diri, tapi nggak apa-apa, namanya berbagi ya, mubadalah ketersalingan ya. Mohon dibantu Ustadz Nul Karim. Dan saya sudah terbiasa seperti ini, karena bagi saya memuliakan pasangan hidup itu
memasak, atau mungkin nggak sempat sama sekali karena memang kesibukan. Kemudian menggantikan berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau kita bersedia meringankan beban pasangan itu berdampak terhadap fisik istri yang menimbulkan sesuatu yang positif bagi suami dan istri. Ya, damai, nyaman, ya mudah-mudahan sesuatu rumah tangga itu bisa terwujud. Kemudian kalau abang mengatakan suami positif ya, istilahnya begini nggak ada orang dari rumah saja. Jadi itu lagi jadi lupa nih bang, jadi kepanjangan ngomongnya udah di kampus nanti di bulan drama ini dan sampai rumahnya drama lagi. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu bang Zaki? Oh ya kebetulan saya hampir lupa Ustaz. Saya mau ngasih undang Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah. Insyaallah. Ya kalau begitu saya pamit Ustaz. Dan tidak bisa lama. Ini bulan saya dapat kuliah pernikahan Malaysia tidak ada. Baik kalau begitu saya. Selamat. Alhamdulillah. Insyaallah. Nanti jangan lupa datang Ustaz. Selamat ya. Tadi cuma mengantar undangan saja. Oh gitu, undangan saya apa? Oh undangan saya nanti datang ya kan? Oh ya alhamdulillah ya, insya Allah pasti saya datang sama ya bang. Alhamdulillah. Tadi juga sudah dapat tausiah dari Ustaz berkelas. Oh gitu. Biasa sambil praktek pula. Mantap ya. Ini selalu mbak. Oh oke lah bang, alhamdulillah. Ya selamat ya bang Zaki ya, semoga jadi keluarga yang sabaran. Kalau boleh berpesan satu bang, melihatkan pasangan Allah dan meninggalkan bapaknya. Insyaallah saya akan berkata. Nanti juga saya akan banyak bertanya-tanya pada kata abang, semoga tidak bosan-bosan. Oh ya, insyaallah siap. Rumah kita sudah buka ya. Baik. Kalau begitu siapa nih kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itu saja materi kita di siang ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Ya silakan ibu-ibu, langsung semuanya, bapak-bapak. Ini ada bapak moderator. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Di close saja dulu. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Sebutkan nama dan asal. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatan ini. Saya mungkin bukan mau bertanya, mau menanggapi video yang saya nonton barusan. Saya video itu mengingatkan saya sama almarhum ayah saya yang kebetulan umi saya itu seorang pegawai negeri yang bekerja di bidang pendidikan sekolah dasar dan ayah saya itu sebagai guru SMA. Itu masa saya SD Ustadz. Jadi saya melihat sendiri gambaran tadi, ayah saya itu tidak harus umi saya yang memasak. Jadi ketika kami pulang sekolah itu ayah saya langsung memasak. Umi belum sampai di rumah. Yang zaman dulu itu nggak ada yang blender seperti sekarang ini. Kompornya pun masih pakai kompor minyak yang seperti zaman dulu lah masih Ustadz. Jadi di situ bisa kita lihat perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu saya karena pernah melihat kejadian hal-hal yang seperti itu hanya tugas istri, padahal bukan. Hal yang seperti itu kita saling kerjasama dan kita saling memahami apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah berumah tangga. Jadi pengalaman hidup saya itu
ayah saya sendiri masak Ustadz. Jadi ketika kami pulang sekolah di jam 1 itu umi saya belum sampai rumah, kami sudah makan siang. Jadi tidak semata-mata ini untuk bapak-bapak khususnya, tidak semata-mata yang memasak itu istrinya di rumah. Mungkin istrinya punya kesibukan di luar, boleh membantu. Begitu juga dalam menjaga anak. Sekarang yang saya amati juga, ada sebagian orang tua itu menganggap jaga anak itu tanggung jawab istri. Jadi menurut saya itu tanggung jawab bersama. Sehingga selama ini bagi ibu-ibu yang menikah muda khususnya, hal seperti itu jadi kecekcokan. Akhirnya ujungnya berpisah, bercerai, yang usia perkawinannya hanya baru 3 tahun. Jadi video tadi pembelajaran juga untuk bapak-bapak, memasak itu bukan urusan ibunya saja. Bolehlah kita membantu istrinya yang kadang ada kesibukan apa di luar. Itu aja mungkin Ustadz dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Izin dari mana kampungnya? Saya aslinya PD tapi tinggal di Banda Aceh. Oke, baik. Inilah yang saya lakukan ya bersama istri. Ya, saya sering menulis di koran Serambi. Sampai minggu yang lalu sudah 100 keberapa tulisan tentang keluarga semua. Umumnya tentang keluarga. Kemudian istri saya juga begitu, karena istri kebetulan S1 S2-nya psikologi. Jadi itulah kami dakwahkan. Jadi saya di sini bukan itu kan film, itu kan video, bukan. Karena saya memang senangnya memasak. Kalau pagi itu jam 5 itu sudah semua beres dah, dengan nasi goreng, kemudian telur dadar, nyuci piring, kemudian jam 6 itu udah sarapan semua, walaupun mungkin istri belum bangun. Bang. Ya. Jadi karena dilihatlah oleh lembaga internasional hari itu, coba dakwakan ya tentang keluarga seperti ini gitu ya. Nah, itu memang real ini ya. Karena memang ya begitu keseharian saya. Kalau saya boleh di kampus saya orang akademisi, boleh saya misalnya di luar dia di mimbar lah berdiri. Tapi kalau di rumah posisi sebagai suami dari si Pola, sebagai ayah dari anak-anak saya. Jadi memperlakukan ya ini pasangan hidup saya. Tidak boleh saya dominan, tidak boleh saya superior. Ya, kemudian juga saya enggak boleh terlalu misalnya begitu dimuliakan. Ya, kita partner, mitra. Nah, jadi begitu yang saya ajarkan ya, siapa yang sempat. Tapi alhamdulillah ya saya yang lebih banyak dari segi presentasinya karena memang yang nyamannya di situ. Tapi kalau hal terkait teknis ya ada tugas di kampus itu istri yang saya minta bantu, misalnya PowerPoint ya slide itu saya biar dia. Tapi kalau di dapur ya 5 jenis masakan itu pun saya enjoy sekali, nyaman. Sekali ini sep 1 jam dah beres dah semuanya. Sambil masak itu nyuci piring dan ini, jadi ketika pulang anak ya sudah ya mereka menikmati ya. Begitu juga dengan mengantar-ngantar anak. Dan alhamdulillah ketika istri juga melahirkan hari itu, saya mengganti pampers anak, saya yang cari susu formula. Enggak perlu saya membangunkan istri. Biarkan dia istirahat. Nah, walaupun jam 2 malam dan istri pun enggak tahu kalau kita sudah ya ini dengan anak ya. Karena berangkat dari mana? Apakah takut-takut istri? Enggak. Berangkat dari Al-Quran dan hadis tadi bagaimana Rasulullah memuliakan pasangan hidupnya. Itu panggilan jiwa. Makanya memang perlu kayak kita ini menjemput ilmu parenting. Ya, perlu membaca misalnya hukum keluarga Islam. Kemudian Rasul sebagai suami yang luar biasa kan digambarkan sebagai hero ya, sebagai inilah yang luar biasa gitu ya. Kemudian ya Al-Quran, ya itulah yang jadi tuntunan kita. Bukan, tapi di budaya kita yang enggak terima. Budaya kita kalau misalnya saya seperti itu, mungkin orang lain akan marah. Kamu sudah menganiaya suami, kamu beli istrimu mahal-mahal, kamu juga yang begini ya.
Tapi saya nggak peduli yang begitu-begitu. Biarkanlah orang lain ngomong, saya tetap istiqomah berdakwah tentang ketahanan keluarga. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat banyak ayah-ayah hebat, suami yang hebat, tidak lagi pada pemikiran yang kadang di kampung-kampung ya seolah-olah budaya patriarki itu begitu kental ya. Ini sama-sama kita berjuang untuk samara itu sama-sama. Bukan hanya salah satu saja, kan itu intinya dari yang tadi itu ya. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Khairida Ustadz. Usia pernikahan saya saat ini 18 bulan, masih tahap penyesuaian. Di mana saya selama 18 bulan ini sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan suami saya begitu Ustadz. Nah, sebenarnya karakter suami saya ini ya dari sebelum menikah saya juga tahu seseorang yang memang rada cuek, kemudian memang dingin, kurang hangat bisa dibilang. Namun karena beliau menurut saya adalah orang yang jujur, kemudian bisa menjaga ibadahnya, jadi saya yakin setelah menikah beliau mungkin akan berbeda dari sebelum menikah begitu Ustaz. Karena yang saya lihat beliau juga sama ibunya Masya Allah sangat memuliakan ibunya begitu Ustaz. Nah saat 18 bulan ini saya merasakan apa saya yang terlalu toksik karena sering overthinking menurut beliau begitu Ustaz, selalu overthinking, kemudian karena hal-hal kecil saja pun saya memang sering kesal ya Ustadz, karena mungkin sikap beliau yang rada cuek begitu. Nah, kemudian kalau saya ajak berdiskusi juga tentang pernikahan begitu Ustadz, kemudian untuk saya ajak upgrade untuk ilmu pernikahan itu lumayan sulit begitu Ustadz. Apa mungkin memang beliau sangat sibuk saat ini, kemudian juga mungkin pernikahan ini menurut saya, jadi saya punya pemikiran apa beliau belum siap sebenarnya menikah atau menjalanin pernikahan ini ya karena apa ya Ustadz, belum menjadi prioritas pertamanya begitu Ustadz. Nah, jadi menurut pikiran saya seperti itu, jadi saya overthinkingnya terlalu banyak sekali Ustadz, bahkan saya menyadari saya ini terlalu toksik pikiran saya seperti ini. Nah kemudian saya juga tingkat cemburu saya juga sangat tinggi. Nah ini juga sangat mengganggu sebenarnya buat saya sendiri, buat suami saya. Sampai hal-hal kecil kalau impian saya itu memang mempunyai keluarga yang samara begitu Ustadz. Nah tapi kalau seperti ini terus sikap saya, emosi saya juga punya kekhawatiran gimana ini saya menghadapi ke depannya gitu Ustadz. Sementara ini kan masih 18 bulan. Saya percaya beliau seseorang yang bisa dipercaya begitu Ustadz. Cuman karena pikiran-pikiran saya ini yang terlalu takut, jadi ini kami belum punya titik temu untuk yang komunikasi dengan baik gitu Ustaz. Karena tiap saya mengajak komunikasi dengan pikiran-pikiran saya yang overthinking tadi, beliau hanya bilang ya jangan negatif aja, makanya begitu. Karena kalau misalnya hal seperti ini saya tuh gini Ustaz, karena saya lihat saya tuh pengennya beliau kalau kita berdoa bersama-sama begitu ya Ustaz, tapi beliau itu tipe yang berdoanya sendiri gitu. Nah jadi ini makin membuat ketakutan buat saya juga. Jadi bagaimana ya Ustaz tipsnya untuk supaya saya tuh jangan overthinking, biar suami saya juga mungkin lebih nyaman dengan saya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya baik, luar biasa ya, 18 bulan ya. Ini fase yang masih ya perjuangan ya. Saya sudah 18 tahun, alhamdulillah ya. Ya, tapi anak alhamdulillah tiga-tiganya laki-laki. Ini menarik apa yang Ibu ini sampaikan ya. Jadi seorang suami, seorang laki-laki itu harus tahu dia karakter perempuan itu gimana. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perempuan itu makhluk psikologis, yaitu ya melalui ya pendekatan, apresiasi, kemudian juga ya kita hargai. Dek, terima kasih ya, bersih sekali rumah kita. Oh, kemudian letak bunga ini, tengok ini
abang bangga punya istri seperti adik. Nggak tahulah kalau dulu dengan yang sepulan sana dulu itu kayaknya entah gimana lah nasib abang. Ada semacam guyonan begitu gitu. Walaupun dia tahu nih suami saya ini bual dia nih banyak kali ini, tapi bahagia, energi positif itu hadir ya. Nah, dalam hal ini fase tingkat kecemburuannya perempuan itu lebih tinggi dia. Lebih tinggi dari laki-laki. Karena laki-laki dia lebih rasional. Tapi kalau perempuan, walaupun dia nggak tanya, tapi dia akan mengamati terus. Ini siapa yang selalu dia like dan dia komen ini? Kemudian ada apa dengan dia? Kok fotonya kok ini sekali dengan? Walaupun dia belum bertanya, ya, tapi dia amati ya jauh ya begitulah karakter perempuan. Nah, dalam hal ini ibu ya dimulai dari komunikasi awal. Bang, saya bahasa kasih saya seperti ini loh. Kemudian bang, kita itu berkomunikasi. Dan kalau bisa, bukan hanya ibu yang menjemput ya majelis ilmu seperti ini, tetapi bersama pasangan ibu supaya dia paham gitu ya. Saya juga dulu awal-awal begitu, karena namanya laki-laki ya nggak paham kita apa yang diinginkan oleh istrinya. Tapi karena saya tuh ada ya dalam sifat bakat yang talent mapping itu, dalam ilmu itu kan ada 34 sifat bakat ya seseorang itu yang nggak ada yang sama ya. Saya di situ itu ada namanya relating, ternyata bakat saya. Relating ini siapa aja kalau saya udah pernah ini saya tegur. Muncul nanti di FB, gimana kabar? Oh ini gimana? Termasuk kawan-kawan dulu dari kecil dan lain sebagainya. Ya begitu. Apalagi saya di kampus berinteraksi dengan ya kadang mahasiswa-mahasiswi ya. Tapi istri nggak tahu kalau saya itu dia kurang nyaman. Ternyata dia belajar ilmu talent mapping. Oh suami saya ternyata relating. Oh jadi kecemburuannya menjadi berkurang. Oh jadi siapa saja dia akan tegur gitu ya. Kadang ini salaman kayak udah lama kenal padahal baru sekali jumpa kan begitu dah orang relating. Itu dari talent mapping itu belajar. Kemudian yang berikutnya tadi itu adalah komunikasi ibu ini ya kembali lagi ya, dan jangan banyak berpikir seolah-olah aku ini pihak yang salah, aku ini pihak yang keliru. Itu selalu dalam menyalahkan diri kita sendiri ya. Jangan ya seperti itu. Makanya diajak pasangannya itu ya berdiskusi, ya berkomunikasi. Ya kayak tadi misalnya ibu pengen sama-sama doa. Ya mungkin suami pengen nyaman sendiri biar banyak permintaannya. Mungkin kalau sama-sama ya mungkin terbatas atau yang lain. Ya mungkin ya sesekali sama, habis itu sendiri lagi misalnya kan. Artinya komunikasi, dan komunikasi itu harus asertif. Enggak boleh misalnya komunikasi ya satu arah seperti perintah saja, menyuruh dan lain sebagainya. Apa yang membuat pasangan kita nyaman? Kemudian apa yang tidak? Kemudian kita tadi ibu alhamdulillah ya luar biasa dengan pasangan hidupnya karena kejujurannya, memuliakan orang tuanya. Ini kan berarti ibu fokus kepada hal yang positif dari pasangan hidupnya. Selama ini kan orang fokus pada kekurangan. Satu kekurangannya satu kampung tahu. Karena itu aja yang ke tetangga ke ini nggak bisa masak, menantu saya nggak bisa masak. Ini gimana mau bisa masak dia? Dari kecil ya udah kita yang menyiapkan dengan pembantu. Habis itu dia pun kuliah tinggi kemana? Kapan dia sempat belajar ini bumbu itu? Kan nggak bisa gitu. Tapi udah kemana-mana dia. Makanya dalam hal ini ya perlu komunikasi bu ya. Komunikasi dan dari hati ke hati. Tapi jangan nanti berpikir yang macam-macam ya, dan juga laki-laki itu jangan lagi kita lelah, bang, sini loh cerita lah, jangan. Kalau udah nyaman, udah lihat psikologisnya, sudah ini, bang, yuk kita ini loh ngopi dulu sambil ini cerita-cerita, itu nyambung dia. Tapi belum apa-apa lagi, sepatu pun belum lepas dari ini, bang ini adik ini itu nggak suka dia laki-laki. Apalagi kalau di depan kawan-kawannya, di depan umum, ya merasa harga diri turun ya. Jadi itu juga yang harus ya kita jaga. Tips-tipsnya itu tadi bu ya, berkomunikasi dan jangan sampai berpikir yang terlalu jauh ya, dan mainkan analisanya. Oh ini insya Allah, dan juga perlu perbanyak doa juga ya kepada Allah ya. Ini sudah 9:30 belum? Ada 10. Oke. Siapa lagi? Oke. Ini laki-laki yang pas ini memang.
Di sini coba 2:1. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufriyadi, perwakilan dari HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Jadi langsung saja, saya menanggapi sedikit video yang Ustaz tampilkan tadi dengan yang disampaikan oleh adik tadi. Mungkin tuh kita lihat minoritas yang kita lihat sehari-hari, Ustaz. Jadi di sini ada kejadian, kalau yang Ustaz tampilkan itu mungkin rata-rata mungkin suami ada bekerja atau istri ada bekerja, mungkin itu rata-rata mungkin saling membantu. Ini ada kejadian suaminya tidak bekerja, artinya istrinya seorang pejabat tinggi. Jadi ada kita lihat kejadian sampai kejadian istrinya karena sibuk padat di kantor sampai suaminya dijadikan seperti pembantu. Jadi itu ada kejadian kita melihatnya. Artinya dari di situ kita dapat melihat si suami itu mungkin dari harga diri dia mungkin tidak ada lagi, sampai kejadian antar jemput istri karena istrinya seorang pejabat tinggi atau kepala dinas, itu sampai menjaga anak, membeli makan minum mungkin suaminya karena istrinya sangat padat dengan pekerjaan, sampai istrinya nggak bisa pulang, mungkin ada dinas itu di luar. Mungkin ada kejadian saya lihat itu kadang-kadang untuk bertahan, untuk penyesuaian, untuk keakraban suami istri mungkin agak susah. Jadi di situ kita melihat dari kejadian itu mungkin si suami itu dari harga diri mungkin nggak ada lagi. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz begitu kalau istri begitu, karena jabatannya lebih dipentingkan daripada keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, abang ini masih muda ya. Itu dalam Islam nggak ada larangan misalnya bagi perempuan untuk bekerja, beraktivitas di luar rumah. Justru kalau kita mengekang perempuan itu di dalam rumah, itu yang ditegur kita. Wala tumsikuhunna fil buyut. Ya, karena mereka juga punya potensi ya kan, ba'dukum ala ba'din ya, bima faddalallahu ba'dukum ala ba'din, yang Allah lebihkan ya kita ini antara satu dengan yang lain. Ibu ini dari segi naluri, insting dan lainnya sehingga bisa mengurus anak TK, anak PAUD, anak SD kan luar biasa. Itu kan kelebihan namanya. Kalau dikasih ke bapak-bapak nggak sanggup bapak-bapak itu ya. Nah, kemudian tadi ya terbalik ya, istilahnya berbagi peran. Berbagi peran ini kebetulan ya Allah berikan amanah kepada istri ini yang beda ya, di atas rata-rata. Ini sebenarnya sesuatu yang patut kita syukuri juga. Tetapi di sisi lain, istri juga harus paham betul ya bahwa kudrat, kemudian juga budaya dan lain sebagainya. Ya, selama itu tidak menyimpang, selama itu tidak menyeleweng dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Bahkan pada masa Rasul, sahabat ya, perempuan itu kan beraktivitas ya sebagai pengawas pasar, kemudian ahli bahasa dan lain sebagainya. Intinya dalam hal ini ya tidak masalah. Tetapi karena di budaya tadi ya, suami merasa harga dirinya turun, kesannya antar jemput dan ya, daripada orang lain yang mengantar, coba laki-laki lain yang mengantar. Nyaman nggak dia sebagai suami, sebagai istri? Kan penting suami sendiri. Ya, jadi kita yang positif saja. Oh, bahagia kita berjalan dengan pasangan hidup kita. Bahagia kita bisa mengantar. Tapi karena tadi istri sudah memang dengan padat jadwal, kita yang ambil peran. Oh, anakku ya di rumah, berarti saya siapkan apa kebutuhannya. Jadi diskusi dengan istri. Dek, anak mungkin nanti butuh ini ya, tapi abang nggak pandai menghandlenya. Mungkin ada lebih rezeki, mungkin bisa kita minta bantu dan ini ke orang lain atau ini. Intinya di sini juga ya komunikasi dan abaikan budaya-budaya yang tadi melihat hal-hal yang negatif tadi ya. Terkadang kita suami istri itu nggak ada masalah, tapi ketika ada pihak ketiga tadi, itu apa kamu nyuci piring dan lain sebagainya? Kan ada istri kamu. Itu udah terpengaruh kadang. Tapi kalau saya nggak pengaruh lagi dengan yang begitu, mau ngomong apa orang lain, saya nggak peduli ya. Nah, dalam hal ini ya abaikan misalnya orang yang
ngomong yang menurut kita ya biarkan saja. Tapi kita tadi kan pada koridor ya agama kita ya saling melengkapi, saling membantu. Enggak selamanya istri kita itu seperti itu. Ya kita hadir ya dengan anak ini yang harus kita selamatkan. Jangan sampai sudah nggak ada adik istri kita, terlalu sibuk, kita pun menyamarkan diri entah kemana, misalnya menghabiskan waktu. Enggak hadir buat anak. Anak pun nanti akan mencari pelampiasan ke tempat lain. Ya. Itu yang menjadi bahaya. Makanya kita tetap hadir. Oh, hari ini berbagi peran dulu. Enggak apa-apa. Kita support dan lain sebagainya. Ya. Istri pun paham. Ya. Kemudian suami jangan merasa harga diri turun dengan ya antar jemput tadi. Ya seharusnya ya berbahagia dan bersyukur. Kemudian ya suami lebih expose lagi untuk ya kemaslahatan si anak. Kemudian juga ketika istri lapang nanti ya quality time. Ya ini malam minggu misalnya atau malam Sabtu. Ayo kita sama-sama yang ngebahas aja ini bareng-bareng. Jadi sering-sering bersama itu akan menumbuhkan kehangatan dalam rumah tangga. Selama ini kan ya sebaliknya. Suami ngopi aja tapi bersama kawannya. Baik luar biasa tapi sama kawannya. Sama istri pelit. Kemudian istri nggak diajak misalnya, anak nggak pernah misalnya kita hadir, ya ini yang jangan, ya sama-sama kita boleh baik sama orang lain dan itu bagus karena kita punya sikap sosial. Tapi juga dengan istri, dengan anak-anak kita harus hadir. Apa yang anak-anak senangi? Saya kadang di rumah itu main ludo, main ular tangga, kemudian main kartu itu. Apa? Daripada anak saya main gadget. Ayo nak, ini ada permainan tradisional. Dulu waktu ayah di Mesir dulu, kami main ini. Gimana? Habis itu udah kita, ya sini lagi kita main catur lagi. Kayak ini, kita mengalah terus kan senang, dia menang terus dia. Tapi intinya adalah hadir. Begitu udah ada lenggang, ayo kita kemana? Kita ngebakso aja, tapi jangan banyak-banyak. Nanti menggendut bersama nanti. Begitu ada nanti ini. Ayo nak ke kolam renang, ya kita aja hadir, ayah hadir. Pada istri sedang mengajar, sedang memberi materi dan lain sebagainya. Begitu ini nanti saya yang ngantar istri, misalnya kemari dia ngasih materi nanti di sini saya antar. Oh nanti dijemput lagi, ya bahagia saya. Begitu juga kadang saya pulang 1:30 malam, misalnya baru nyampe di terminal, istri yang jemput, ya bahagia. Jadi begitulah kita kerjasama yang baik. Ya kita untuk diri kita, untuk rumah tangga kita, atau buat orang lain. Mana yang kita prioritaskan ya? Tentu untuk keluarga kita ini yang paling penting. Mungkin masih ada 2 menit lagi kalau memang ada ini. Ya. Biasa kan suami yang seperti itu karena istrinya sibuk bekerja, suaminya di rumah biasanya jadi omongan keluarga si istri. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Itulah Bu, kalau kita sudah belajar ilmu parenting tadi, itu kita nggak lagi terpengaruh dengan yang begitu-begituan, malahan kita edukasi. Karena saya di Banda Aceh, jadi adik-adik saya mungkin hanya lihat saya di Facebook dan lain sebagainya, nggak banyak tahu gitu. Jadi kadang kesan dengan istri apa juga kerja kakaknya. Tapi begitu dia sudah ke Banda, melihat di rumah kami, ya jam 4 sudah bangun, saya sudah di dapur dan ini, kemudian istri juga nanti hadir bersama dengan yang lainnya. Baru ternyata positif sekali dalam pandangan mereka. Ini kerjasama yang baik. Berarti apa yang selama ini ya terbantahkan, kemudian dia pun akan menyampaikan ke kampung bahwa mereka ini ya suami istri yang baik-baik saja. Ya nggak ada yang perlu kekhawatiran dan lain sebagainya. Karena dulu saya lagi metik dan membersihkan daun singkong. Ya, di bulan Ramadan itu banyak karena dikasih orang. Jadi ketika saya posting di Facebook, jadi kakak saya lihat, ini kok ada yang bersihin itu? Kemana juga istri dan ini? Enggak tahu dia kalau itu adalah baru dikasih orang dan kita pun dengan nyamannya istri kita sedang bekerja juga di dapur dengan bereskan yang lain. Itu yang perlu kita luruskan dalam hal ini, bahwa kami saling bekerja sama. Itulah mubadalah tadi, ketersalingan. Tidak ada ini tugasnya si Polan, ini tugasnya si ini. Ya sama-sama. Siapa yang sempat menjemput anaknya? Ya kita. Ngantar? Ya kita. Begitu ada ini, sebaliknya kan begitu dah. Yang penting ada komunikasi dan saling ya merasa nyaman. Jangan merasa terpaksa. Jangan, itu tidak baik. Karena kita bekerja buat
istri kita dan anak-anak kita itu adalah ibadah. Ya, jadi pahalanya besar sekali. Ya, jadi kita jemput pahala itu gitu. Jangan ada menggerutu, nggak ikhlas, kesan terpaksa sampai rumah ngomel-ngomel misalnya. Marah sama istri, anak yang dimarahin. Marah sama anak, ke istri pelampiasan, jangan. Dan kita harus hadir ya. Ya, terima kasih semuanya dan mohon maaf. Jadi kalau kawan-kawan nanti nggak cukup hanya di dalam 1 jam sini. Saya juga aktif di Facebook, ya Agustin Hanafi. Kemudian juga kami juga ada lembaga konseling, ya banyak juga orang berkonsultasi ya dengan saya dan istri berbarengan kami ya. Dan juga sering menulis di koran, ya itu bentuk silaturahim kita, dan juga di Instagram, di TikTok saya hadir. Ya tetap Agustin Hanafi, dan juga saya mengajar di hukum keluarga di UIN Araniri ya bersama kawan adik tadi itu yang sudah keluar ya. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum. 0852 itu nomor WA saya dan HP 0852 77 08 5-nya 3 kali terus 2 ya. 0852 77 08 5-nya 3 kali ya 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.